to our version of paradise. Wow. Mom! I'm scared! Hai, jumpa lagi bersama saya Harry. Kali ini saya akan membacakan alur cerita film Old yang dirilis tahun 2021. Tanpa berlama lagi, langsung saja mulai. Sepasang suami istri, Guy dan Priska, bersama kedua anaknya, Maddox dan Trent, sedang dalam perjalanan ke sebuah pantai untuk liburan. Look out the window, look how pretty it is. Priska mendapatkan tiket liburan dan hotel secara online dari perusahaan Warren & Warren yang bergerak di bidang farmasi. Begitu sampai di hotel, mereka disambut oleh Sydney, manajer hotel dan pemilik perusahaan Warren & Warren, serta diberikan minuman selamat datang oleh Madrid. Welcome to our version of paradise. Sementara anak mereka mengambil sendiri minumannya. Di sana mereka berkenalan dengan seorang anak yang bernama Idlib, keponakannya Sydney. Hi. I'm Idlib. He's Trent, I'm Maddox. My uncle's the resort manager here. Mereka diantarkan ke kamar tempat mereka menginap. Maddox dan Trent keluar kamar dengan pakaian renangnya langsung pergi ke pantai. Mereka pun berjalan-jalan di pantai ditemani Idlib. Mereka sempat berkenalan dengan Greg, seorang polisi. But what are your names and what do you do for a living? I'm Greg Mitchell. I'm a cop. Cool. Trent dan Idlib di sana berikrar kalau sekarang mereka berteman. Di kamar terjadi percakapan serius antara Guy dan Priska. Ternyata ini adalah liburan terakhir mereka bersama sebelum mengatakan kepada kedua anaknya kalau mereka akan bercerai. Di kamar lain, Trent mendapat surat dari Idlib. Surat itu berisi simbol-simbol yang bisa digantikan dengan huruf. Scene beralih ke sebuah pantai. Di sana ada Brandon dan pacarnya. Brandon hanya memandanginya saat pacarnya akan berenang. Keesokan paginya, Sydney menawarkan pantai pribadi di kawasan cagar alam dengan pemandangan yang indah. Mereka pun setuju. Dari kejauhan, Idlib melihat Trent, tapi segera dibawa oleh pamannya. Setelah mobil datang, mereka pun masuk. Ternyata ada keluarga lain yang masuk di mobil itu. Mereka adalah Charles, Agnes ibunya, Crystal istrinya, dan Kara anaknya. Okay, my friends. Setelah sampai, mereka lalu turun dan harus berjalan kaki menuju tujuan. Mereka diberi bekal makanan yang cukup banyak oleh pihak hotel. Theo, sang supir, meminta mereka menelpon jika mereka akan kembali ke hotel. Mereka berjalan melewati tebing-tebing batu. Tempat itu memang sangat indah. Pantai yang dikelilingi tebing bebatuan. Masing-masing dari mereka asik menikmati keindahan pantai ini. Maddox, Kara, dan Trent bermain petak umpet. Trent bersembunyi di balik bebatuan sampai akhirnya dia dikagetkan dengan kemunculan mayat wanita di sebelahnya. Trent pun berteriak ketakutan. Segera mereka menghampiri dan mengangkat mayat itu. Ternyata itu adalah mayat pacarnya Brandon, lalu mayat itu ditutupi handuk. Tak lama kemudian datang sepasang suami istri, Jerin dan Patricia. Crystal memanggil Charles karena ibunya ternyata sudah meninggal. She couldn't take the shock.
Karena di tempat itu tak ada sinyal, Jerin berinisiatif keluar untuk mencari sinyal. Tapi ketika melewati tebing, Jerin merasa pusing dan pingsan. Setelah sadar, Jerin mengatakan apa yang terjadi padanya. I felt this pressure in my head. Kini giliran Priska dan Guy yang terkejut melihat anak-anaknya telah tumbuh lebih besar. Ternyata bukan hanya mereka, Kara pun kini lebih besar. Charles mengeluarkan pisau. Dia menggoreskan pisau itu ke wajah Brandon. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Luka Brandon menghilang. Patricia yang seorang psikolog mencoba menganalisa keadaan. Ternyata mereka mempunyai satu kesamaan, sama-sama berpenyakit. Charles mengalami stres karena pekerjaannya. Patricia mengidap epilepsi. Brandon mengalami pembekuan darah, sedangkan Priska memiliki tumor di tubuhnya. Tak disangka tumornya Priska semakin membesar, dan Priska pun pingsan setelah melihatnya. Guy meminta Charles untuk membedahnya. Charles pun mulai membedahnya, tapi sayatan itu menyatu kembali. Akhirnya mereka menahan luka sayatan itu, dan tumor pun berhasil diangkat. Priska tersadar dan dalam sekejap dia sudah sembuh. Your husband made a fast decision. Guy, I feel better. Trent yang semakin akrab dengan Tara, mereka melakukan hubungan intim. Tak lama kemudian, Kara sudah hamil besar dan siap melahirkan. Hanya saja bayi itu langsung meninggal karena tak bisa menahan perubahan waktu di tempat itu yang terlalu cepat. He died from lack of attention. We had him on the towel for 1 minute. Hey, you're lying! Shut up, you're lying! Dengan situasi seperti ini membuat Charles semakin menggila. Dia menusuk Brandon berkali-kali hingga meninggal. Ternyata ada seseorang yang mengawasi mereka di atas bukit. Jerin berpamitan, dia nekat berenang untuk mencari jalan keluar. Tapi usaha itu tak berhasil dan dia ditemukan mengambang oleh Maddox. Setelah melihat mayat suaminya, epilepsi Patricia kambuh dan tak tertolong lagi. Akibat kematian anaknya, Kara merasa depresi. Dia menaiki tebing dan terjatuh. No, why she stopping? Trent merasa sangat terpukul kehilangan orang yang dicintainya. Maddox mencoba menghibur Trent dan mereka menemukan sebuah buku catatan. Di sana tertulis nama-nama orang yang pernah masuk ke pantai ini bersama sang penulis. Charles yang semakin gila kini menyerang Guy. Priska segera menyuruh anak-anaknya untuk sembunyi. Guy melemparkan pasir ke wajah Charles sehingga Priska bisa menggoreskan pisau ke tangan Charles. Karena pisau itu berkarat, maka dengan cepat racun dari karat itu menyebar ke seluruh tubuh dan Charles pun mati. Maddox dan Trent yang bersembunyi melihat keadaan Kristal yang memprihatinkan dan akhirnya Kristal pun mati. Kini hanya tinggal mereka berempat di pulau itu. Guy dan Priska akhirnya berdamai, tapi karena usia yang semakin menua, mereka akhirnya meninggal. Dad. Keesokan paginya, Trent dan Maddox terbangun dengan tubuh yang semakin tua. Trent teringat dengan surat dari Idlib yang belum sempat dibacanya. Di surat itu tertulis, pamanku tidak suka koral.
Trent yakin ini adalah petunjuk dari Idlib. Mereka segera berenang menuju koral. Tapi pelarian mereka terhambat karena baju Maddox tersangkut di koral. Sementara itu, Theo yang mengawasi pantai melaporkan pada Sydney kalau mereka sudah mati. Ternyata mereka dikirim ke pantai ini untuk dijadikan percobaan pembuatan obat. Tapi satu hal yang tidak diketahui Sydney, kalau sebenarnya Maddox dan Trent tidak meninggal. Mereka memberikan buku catatan yang ditemukan di pantai pada Greg yang seorang polisi. Greg melaporkan buku itu pada kantor kepolisian setempat. Welcome to our version of paradise. Pada saat Madrid akan memberikan minuman pada tamu, Trent menubruknya. Dia mengatakan pada semua orang di sana siapa dia sebenarnya. My name is Trent Kappa. Our parents are Guy and Krista Kappa. Trent menunjukkan surat yang diberikan oleh Idlib padanya. Lalu polisi datang menangkap Sydney dan komplotannya. Sementara itu, Maddox dan Trent diantarkan pulang oleh Greg. Film pun selesai.